Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau semuanya apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan berkah selalu. Oke, bertemu lagi dengan saya Bambang Karyadi di channel Nahal Code. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan materi pelajaran informatika ya. Nah, di video kali ini kita akan belajar terkait pengenalan perangkat keras PC, personal komputer. Jadi lebih khusus ya. Kalau kemarin kan perangkat keras secara keseluruhan. Nah, sekarang kita akan ke lebih khusus di perangkat keras personal komputer. Oke, setiap pengguna komputer mungkin sudah mengenal perangkat keras komputer dengan penggunaannya setiap hari ya. Penggunaan setiap hari untuk membantu mempermudah pekerjaannya, terutama PC atau personal komputer. Akan tetapi, tidak semua pengguna yang menggunakan telah memahami jenis-jenis perangkat keras PC yang ada di dalamnya. Nah, ini yang akan kita pelajari itu perangkat keras yang ada di dalamnya. Nah, makanya itu di sini kita akan bahas terlebih dahulu definisi perangkat keras PC, kemudian fungsi PC. Selanjutnya kita akan bahas komponen perangkat keras PC. Untuk definisi perangkat keras PC itu sendiri yaitu personal komputer adalah sekumpulan komponen fisik atau perangkat keras yang membentuk komputer pribadi atau personal komputer atau PC ya. Sekali lagi, dia sekumpulan komponen fisik atau perangkat keras yang membentuk komputer pribadi. Ini pengertian dari PC. Nah, sesuai dengan namanya, PC adalah perangkat komputer yang umumnya digunakan oleh individu atau perorangan. Sekali lagi, individu perorangan. Seperti itu. Kalau yang memberikan sumber daya itu PC server ya. Nah, tapi ini sekali lagi ini individu untuk penggunaan pribadi lah istilahnya, untuk komputernya. Nah, untuk fungsi PC, ini fungsi utamanya dari sebuah komputer PC adalah membantu manusia untuk mengolah data dengan lebih mudah. Nah, ini fungsi PC-nya. Oke, untuk komponen perangkat keras PC di sini sekali lagi ini harus kita kenal ya. Nah, dampaknya itu akan lebih baik ketika kita kenal. Ketika ada sedikit trouble, kita akan tahu apa yang rusaknya. Tapi itu tingkat lanjut ya bagi mereka yang belajar IT secara lebih dalam. Tapi di sini kita akan mengenalnya dulu ya, mengenal komponen perangkat keras PC. Apa saja sih yang ada di dalam perangkat keras PC? Yang pertama itu prosesor ya, prosesor atau CPU, kemudian papan induk atau motherboard, kemudian RAM, random access memory, kemudian penyimpanan atau HDD, SSD, kemudian kartu grafis atau GPU, kemudian ada daya atau power supply atau PSU, kemudian optical drive, kemudian ada monitor, kemudian kotak sistem atau disebut juga casing, kemudian ada keyboard dan mouse, dan ada juga perangkat input output ya atau I/O ya. Nah, kita akan bahas satu-satu. Untuk komponen perangkat keras PC CPU atau sering disebut prosesor ya, ini adalah otak komputer ya, menjalankan instruksi-instruksi perangkat lunak dan melakukan perhitungan matematis. Nah, ini otaknya dari CPU tadi. Ya, PC ya, PC. Ini otaknya ya. Oke, ini yang berperan untuk tadi menjalankan instruksi-instruksi perangkat lunak dan melakukan perhitungan matematis. Nah, kalau kita bongkar, dia akan terlihat CPU atau prosesor ini seperti ini. Nah, kalau kalian menemukan perangkat keras seperti ini yang dikatakan perangkat keras PC, yaitu CPU atau prosesor. Nah, prosesor ini sendiri secara produsen itu yang dua menonjol itu AMD dan Intel. Oke, ini sekali lagi prosesor atau CPU. Selanjutnya, komponen selanjutnya itu komponen motherboard. Motherboard atau papan induk atau sering juga disebut MOBO atau MB. Ini adalah papan sirkuit untuk meletakkan dan menghubungkan semua komponen perangkat keras dan memungkinkan komunikasi di antara mereka. Nah, ini inti dari dalaman dari personal komputer. Nah, ini tanpanya ada papan induk ini, prosesor pun tidak akan bisa disimpan di sini letakkannya itu. Nah, ini papan induknya. Kita butuh motherboard. Oke. Nah, kalau kalian bongkar
dalaman PC itu akan lihat seperti ini. Nah, ini dikatakan motherboard ya, motherboard. Ini papan utama di mana ini kita bisa menyimpan, menempelkan, menghubungkan ya perangkat-perangkat keras komponen PC itu sendiri ya. Nah, termasuk prosesor dia akan disimpan di sini nih. Oke. Nah, ini motherboard. Untuk selanjutnya komponen perangkat keras PC yaitu RAM ya, RAM. Selanjutnya RAM ini atau Random Access Memory adalah tempat penyimpanan sementara yang digunakan untuk apa? Untuk menjalankan program dan menyimpan data yang sedang diakses. Sekali lagi, RAM ini tempat penyimpanan ya, akan tetapi sifatnya sementara. Ketika mati listrik atau kita shutdown, maka data yang disimpan di sini sudah hilang, bersih, disapu. Makanya dibilang dia penyimpanan sementara. Fungsinya tadi menyimpan sementara supaya apa, ketika kita akses dia akan cepat gitu. Oke. Nah, ini kalau kalian lihat di dalam PC ada seperti ini yang dikatakan RAM, Random Access Memory. Sekali lagi kita akan bahas di video ini bukan secara detail ya, tapi mengenal dulu. Nah, ini komponen dari PC yaitu RAM. Selanjutnya komponen perangkat PC yaitu penyimpanan atau storage ya, storage. Ini adalah tempat digunakan untuk menyimpan data, program dan file-file ya, termasuk sistem operasi yang akan kita install. Nah, ini disimpan di sini. Nah, teknologi dari storage ini yaitu dari awalnya itu dulu teknologi hard drive HDD menggunakan piringan magnetik ya, piringan magnetik. Dia nyimpan di sini. Seiring perkembangan teknologi dia muncul SSD. Nah, SSD ini atau solid state drive ini teknologi menggunakan memori flash tanpa bagian bergerak yaitu piring magnetik ya. Nah, SSD ini sekali lagi teknologi terbaru. Nah, lebih cepat dibanding HDD ini ya, lebih cepat. Akan tapi bagi saya sendiri yaitu lebih baik menyimpan data, sekali lagi data yang penting itu simpan di HDD. Akan tapi untuk menginstal sistem operasinya bisa diinstal di SSD ya, agar apa, proses kinerjanya bagus, baik, cepat seperti itu. Oke, bagi kalian yang melihat di dalam PC ini ada seperti ini dikatakan penyimpanan ya atau storage ya. Yang pertama ini teknologi lama itu HDD ya, HDD. Ini masih bisa digunakan ya untuk teknologi ini. Kemudian muncul SSD ya, SSD ini SSD. Kemudian muncul baru lagi NVMe ini, NVMe. Berarti ini NVMe ini SSD ya, SSD plus lah, SSD plus. Oke, kalau kalian lihat ini yang dikatakan penyimpanan. Nah, ini sifatnya permanen ya dibandingkan RAM tadi. Kita bisa nyimpan sistem operasi kita, installnya di sini, program-program kita installnya di sini, atau menyimpan data kita di dalam simpanan ini. Oke, sekali lagi ini komponen perangkat keras untuk penyimpanan. Oke, selanjutnya perangkat keras PC yaitu kartu grafis atau disebut juga GPU, yaitu perangkat keras grafis untuk menghasilkan output visual pada monitor atau proyektor ya. Proyektor, kadang bilang juga infocus. Kalau infocus itu merek ya, tapi untuk displaynya itu proyektor. Oke, kalau kalian lihat di dalam PC itu ada seperti ini kartu grafis atau PGA card ya, bisa kita bilang itu PGA card, kartu grafis. Nah, ini. Nah, untuk outputnya ini ada berapa port ya. Yang pertama ini jenisnya ya, jenisnya itu PGA, kemudian ada HDMI, kemudian ada DVI. Ini masing-masing berbeda ya. Ini akan lebih dalam lagi nanti di bahasan perangkat GPU ya atau kartu grafis. Nah, ini sekali lagi ini menghasilkan output ya. Oke, sekali lagi kartu grafis ini yang dikatakan PGA ya kalau kata bilang. Selanjutnya untuk komponen perangkat keras PC, daya atau power supply ya atau PSU. Ini adalah unit daya yang menyediakan mengalirkan daya listrik ke semua komponen komputer ya.
Tanpanya ini ya komputer nggak akan hidup situ. Nah ini memberi daya listrik. Nah ini disebut power supply. Nah kalau kita buka casing komputer kita, dia terlihat seperti ini. Nah ini kalau kalian lihat seperti ini power supply ya. Di dalam casing itu ada ini, berarti ini power supply yang mengalirkan daya ya ke semua perangkat di dalamnya. Nah ini komponen perangkat keras PC atau disebut juga power supply. Oke. Selanjutnya komponen perangkat keras PC optical drive. Optical drive sering disebut juga CD drive ya, atau digunakan untuk apa? Membaca dan menulis disk optik. Disk optik ya. Nah, kalau kalian bongkar lagi PC itu ada seperti ini. Nah, ini dikatakan optical drive. Kalau kita ingin memutar CD MP3 musik atau DVD film, nah ini kita menggunakan optical drive ini seperti itu. Oke. Walaupun ada yang versi eksternal ya, kalau ini internal kita masukkan ke casing tadi ya, digabungkan dengan komponen yang lain seperti itu. Bisa juga yang sekarang kan ada eksternal ya, yang kita bisa masukkan ke USB itu. Sekali lagi ini optical drive ya, untuk memutar CD atau DVD. Selanjutnya komponen perangkat keras PC yaitu monitor ya. Pasti udah paham lah monitor untuk keluaran ya, yaitu layar komputer yang digunakan untuk menampilkan tampilan visual kepada pengguna. Jadi percuma kalau kita tanpa monitor akan sulit ya, seperti itu. Nah ini penting juga, yaitu monitor ya. Nah kalau dulu kan teknologi masih tabung ya. Ini dayanya lumayan, ketika menyebabkan daya listriknya lebih tinggi. Maka teknologi terbarunya itu LCD atau LED ya. Nah ini lebih ramping dan lebih hemat daya. Nah, ini. Oke, ini monitor. Selanjutnya komponen perangkat keras PC, yaitu sering disebut juga casing ya, kotak sistem. Ini adalah tempat fisik untuk menyimpan dan melindungi semua komponen perangkat keras PC. Ini rumahnya, casing rumahnya lah, rumahnya. Nah, kalau kalian lihat seperti ini casing ya. Ini masih kosong, ini casing. Kalau kita pasang motherboard di sini, kemudian prosesnya ditancapkan, semuanya masuk ke sini. Nah, ini rangka dari casing seperti itu. Oke, sekali lagi ini komponen perangkat keras PC untuk casing. Selanjutnya komponen perangkat keras PC, keyboard dan mouse. Ini udah paham dah. Ini untuk apa? Memasukkan teks atau perintah dari si brainware ya. Sedangkan mouse digunakan untuk menggerakkan kursor dan berinteraksi dengan antarmuka grafis. Ini sekali lagi kalau udah ngerti, nah ini ya keyboard, keyboard dan mouse. Teknologi mouse kan dari sama keyboard kan dulu PS2, sekarang sudah wireless ya. Oke. Ini komponen PC, keyboard dan mouse. Selanjutnya komponen perangkat keras PC, perangkat inputnya ya. Ini merupakan perangkat keras tambahan sebetulnya. Perangkat keras tambahan. I/O itu input output. Ada yang untuk input, ada yang output. Maka dibilang ini merupakan perangkat tambahan ya. Tidak terlalu utama tapi menunjang juga. Contohnya itu printer, kemudian speaker ya. Kalau printer kan pasti dia mengeluarkan output cetak dokumen. Kemudian speaker itu keluar atau output itu untuk suara. Kemudian webcam itu input ya. Sekali lagi webcam itu input ya untuk kamera ya. Dan lain-lain yang memungkinkan komunikasi dengan komputer. Nah ini sekali lagi perangkat input I/O ya. Input output. Untuk keluaran, untuk masukan. Nah ini input output. Nah contohnya ini cam, kemudian untuk keluaran suara, untuk dokumen cetak. Nah ini bisa terintegrasi. Misalnya kita punya PC, kita akan terintegrasi semua. Oke, nah ini komponen perangkat keras PC untuk perangkat input output ya. Oke, untuk mempelajari pengenalan perangkat keras komputer PC sangat bermanfaat untuk kita ya. Selain memahami komputer bekerja dengan perangkat lunaknya, kita juga dapat memilih perangkat keras sesuai kebutuhannya. Yaitu dari sini kita akan belajar ya komponen dari
PC itu jadi tahu mana komponen untuk keluaran, masukan seperti itu, untuk display, untuk pengolahan. Nah itu ya, sekali lagi ini pengenalan perangkat keras komputer untuk personal komputer. Demikian pertemuan video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, dukung kami dengan subscribe channel Nahalcode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.